Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menceritakan kejadian tragedi Bhopal. Tragedi Bhopal merupakan tragedi yang terjadi pada tanggal 3 Desember 1984. Gas beracun bocor dari pabrik pestisida di dekat kota Bhopal, India. Kebocoran menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Kecelakaan itu terjadi dini hari di pabrik pestisida Union Carbide milik Amerika Serikat yang terletak 4,8 km dari kota Bhopal. Tragedi bermula pada tengah malam. Para pekerja pabrik pestisida Carbaryl mendeteksi kebocoran gas kecil. Semua orang sangat berhati-hati jika terjadi sesuatu. Bau gas yang khas memberitahu pekerja, namun masalahnya kebocoran gas kecil adalah kejadian biasa dan para pekerja harus belajar untuk hidup dengan efek tersedak dan semuanya baik-baik saja. Seorang pekerja berlari untuk ke ruang kontrol. Gas keluar ke dalam labirin pabrik yang terdapat pipa yang besar-besar. Suara mendasi seperti mesin uap. Pekerja kemudian menerapkan prosedur darurat untuk menetralkan gas saat melewati kolom pembersih yang disebut scrubber gas bengkok. Tidak ada yang terjadi, kemudian gas melewati menara suar yang dirancang untuk membakar gas yang keluar. Tetapi sekali lagi tidak menyala. Tekanan besar gas uap melalui jaringan pipa atas, ventilasi cerobong asap dan menambahkan atmosfer. Karena ini membuat operator tidak berdaya untuk menghentikan pompa gas beracun ke langit malam. Telah terlintas dalam pikiran siapapun bahwa jenis bencana ini dapat terjadi bukan hanya pekerja pabrik pada waktu 1 pagi pabrik pestisida tepat di sebelah jantung perumahan Bhopal, dan angin tenggara meniup awan beracun langsung ke arah 1,5 juta penduduk tidak jauh dari pabrik. Saat awan gas mengembun, ia tenggelam ke permukaan tanah yang menyelubungi kota. Tidur dalam selimut beracun, segera jalan-jalan yang tadinya kosong dipenuhi penduduk yang terengah-engah dalam kebingungan dan ketakutan. Sementara itu, di keamanan pabrik, sistem yang menetralisir atau membakar gas masih tidak berfungsi dan penghalang terakhir pabrik untuk bencana habis-habisan juga gagal. Pekerja telah mengambil selang air darurat untuk menyemprot dan melarutkan gas yang keluar dengan jet air yang cukup kuat untuk mencapai gas yang memuntahkan dari cerobong asap. Setelah setengah jam, aliran gas beracun tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di seluruh kota. Panggilan telepon larut malam membangunkan dokter Bandari, konsultan senior di rumah sakit, memberikan obat tetes mata karena sebagian besar penduduk mengeluhkan matanya sakit. Cukup terengah-engah dan terus-menerus batuk setiap menit. Awan gas terlihat menyebar menutupi daerah sekitar 8 km lebarnya. Penduduk lokal hanya tahu tidak mungkin untuk bernafas karena puluhan ribu rumah mereka dalam kepanikan berdesak-desakan dan tersedak sampai mati akibat zat beracun. Tanpa sepengetahuan petugas medis, MIC bereaksi dengan air di tubuh korban yang memaksa darah mengalir ke ruang kecil di paru-paru sehingga tidak memungkinkan untuk bernafas. Banyak yang meninggal seketika di tempat, khususnya yang berlari dan orang-orang tenggelam dalam situasi mereka sendiri. Pada siang hari, pada tanggal 3 Desember, gas telah menghilang ke seluruh negeri, tetapi di Bhopal sekitar 3.000 orang terbaring mati dan lebih dari 300.000 menderita konsekuensi yang menyakitkan dari paparan MIC. Yang paling parah terkena dampak adalah yang tua dan muda, yang sering terjebak di bagian awan yang paling padat dekat dengan tanah. Sehari setelah bencana, pemerintah India mengirimkan dokter Tiang Raju untuk melakukan penelitian terhadap tragedi tersebut. Banyak orang meninggalkan Bhopal. Tidak ada yang ingin mempertaruhkan nyawanya dengan mengambil risiko karena MIC yang tersisa terkuras, bahkan pasien rumah sakit bergabung dengan Exodus hanya menyisakan mereka yang terlalu sakit untuk melarikan diri. Itu adalah kota yang sepi, membutuhkan 7 hari yang menyiksa untuk mengubah MIC yang tersisa menjadi 7 pestisida. Margaret beserta orang-orang Bhopal kembali, tetapi mereka marah. Semua orang ingin tahu bagaimana hal itu terjadi. Para publik, jurnal pers,
paralemen, dan karena itu mereka harus segera melakukan studi dan melacak akar penyebab bencana khusus ini sekarang dengan memutar ulang peristiwa dan menggali jauh ke dalam penyelidikan yang menyangkut tragedi itu. Dr. Tia Garaju tahu 42 ton MIC mematikan yang disimpan dengan aman sebagai cairan di tangki, bahwa tanah merubah menjadi gas dan lolos ke atmosfer membunuh ribuan, dan sekarang dia harus mencari tahu bagaimana area tangki itu yang sangat terbuka. Dia langsung pergi ke penyimpanan bunker di mana ia menemukan retakan besar di tangki casing beton tangki. Dokter Tia Garaju mencurigakan suatu zat yang biasanya dianggap tidak berbahaya. Kami menghitung bahwa 500 kg air yang masuk ke tangki kontak dengan air menyebabkan MIC memanas, mendidih dan menguap. Dan reaksi itu jauh lebih hebat jika bahan kimia lain ditambahkan di sini. MIC bereaksi dengan kekerasan eksplosif. Kesempurnaan terkecil dari semua logam dan air yang mematikan. Peneliti menemukan residu di dalam tangki dan mengirimnya untuk pengujian. Kemungkinan kontaminasi sangat kuat. Berdasarkan hasil laboratorium nasional menunjukkan kesimpulan yang jelas bahwa volume besar air yang dikombinasikan dengan impuritas logam memicu reaksi kekerasan dan mematikan. Di pabrik kimia yang mengoperasikan sistem keamanan canggih, bencana ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Gimana teman-teman cerita tadi? Apakah menarik? Wah, dari tragedi tersebut kita jadi tahu bahwasanya ketika kita bekerja di bidang kimia kita harus berhati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Tidak hanya di bidang kimia saja, tetapi di bidang yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.